Halo brother Skuy, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Animal 2014. Jadi alangkah baiknya sebelum lanjut kita subrek dulu channel ini agar Mimin terus semangat dalam mengupload video, oke? Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Skuy. Film ini diawali dengan memperlihatkannya sekelompok muda-mudi keladi yang sedang lari ngabret seedan-edannya tanpa mempedulikan rasa gatal dan ranting-ranting tajam yang sepertinya mereka sedang dikejar sesuatu yang mengerikan. Tapi sialnya seorang wanita yang bernama Barbara jatuh terkurap sampai mengeluarkan suara. Di tengah engap dada Barbara pun berusaha meminta tolong. Oh my wow, ia pun diterkam oleh makhluk yang entah makhluk apa itu. Singkat cerita, scene beralih pada sekelompok pemuda kota yang sedang OTW menuju sebuah tempat terpencil untuk sekedar healing-healing tai kucing. Di mana acara tersebut merupakan ajakan seorang pria bernama Zeb bersama adik tirinya yang bernama Alisa. Dan tentunya tak abdol tanpa mengajak pasangan mereka masing-masing, di mana Jeb mengajak seorang wanita glowing yang bernama Mandy yang selalu molor di sepanjang jalan. Begitupun dengan adiknya yang gede milik dengan mempunyai pacar ganteng seperti saya. Ia bernama Mate, namun ada juga seorang jomblo abadi yang memaksa ikut bernama Sean. Hingga perjalanan mereka pun terhenti saat melihat informasi jika jalan ini sudah ditutup untuk umum. Jelas saja Jeb pun kesal karena sudah jauh-jauh datang dari kota. Melihat pacarnya kesal, Mandy pun langsung memberikannya obat yang mujur. Chickenpox. Don't bring any of that on the trail. Di saat itu pula, Alice pun bercerita kepada Mate jika ia dan keluarganya sering berkemah di hutan ini setiap musim panas. Meski gak penting-penting amat, Mate mencoba menghargai saja ucapan pacarnya ini. Kemudian karena tujuan tak jauh lagi, Jeb pun memutuskan untuk mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki saja. Lalu Mate pun merasa khawatir saat kunci mobil disimpan di dalam tutup bensin. Namun Jeb berkata, jika di tempat ini sudah pasti aman karena orang-orangnya sudah pada kaya. Hingga beberapa saat kemudian, Alisa pun heran dengan Mandy yang tak kunjung keluar dari dalam mobil. Dan ternyata dia lagi asik dan merias muka imutnya tersebut. Dan seperti biasa sebelum melanjutkan perjalanan tak lengkap rasanya jika tidak ada foto-foto untuk pamer di Facebook. Hingga saat mereka mulai berjalan kaki, bisa kita lihat si teteh glowing Mandy menjadi tipe wanita yang tidak mau ribet membawa tas. Relate sekali dengan kehidupan nyata. Giliran dipoto saja pengen sok-sokan bawa tas dengan caption kata-kata bijak. Di tengah perjalanan, Zeb pun berkata, "Beb, kenapa baju itu tidak dikancingin? Sengaja biar banyak nonton." Begitupun dengan Alisa yang ingin cepat-cepat mendapat keturunan dari Mate. Keturunan balelol jeung sorak di tenggorokan teh rada tegena. Singkat waktu setelah cukup jauh berjalan, Sean pun menanyakan semprotan yang terlihat seperti penyemar bau ketek ini. Lantas Jeb pun menjelaskan jika alat itu merupakan spray pengusir beruang. Namun tanpa mereka sadari seonggok bangkai serigala dengan keadaan hancur tergeletak di sisi Ruyu. Singkat waktu karena merasa perjalanan mereka malah nyasar, Jeb dan Alisa pun terlihat adu bacot. Alisa pun menyalahkan Jeb yang sosokan menjadi pemimpin. Tapi kinerjanya gitu-gitu saja. Daripada melihat pertengkaran mereka, Mate yang merasa mules memutuskan modal di alor. Namun saat mencari spot buat nanam ranjau, Mate pun heran saat melihat tas lusuh milik tentara Amerika. Lalu ia membawa tas tersebut ke teman-temannya untuk diperlihatkan. Dan setelah dicek, ternyata tas tersebut berisi sebuah flare dan perlengkapan lainnya. Lantas Mandy yang pusing melihat dua bersaudara terus mengadu bacot, mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan saja. Di malam harinya, benar saja mereka pun kesasar. Lantas Jeb yang merasa bersalah meminta maaf kepada
Mandy karena rencananya untuk cepat-cepat menghandsquee harus gagal. Namun Mandy yang bodoh amat berkata, jika hal seperti itu tidaklah penting, masih banyak kok cacing-cacing yang lainnya yang bisa ia tunggangi, yang lebih besar lagi pula. And you completely forget about everything you thought you came for. So, Shut the hell up! You say another goddamn. Singkat waktu dirasa arah tujuan semakin tak jelas, Alisa pun mencoba mengecek GPS yang ia bawa. Bukannya dari tadi atuh Neng. Namun di saat itu pula, Mandy si celana gemes tiba-tiba penasaran dengan sebuah pohon yang tumbang. Sontak mereka pun kaget saat mendengar Mandy berteriak, "Oh my wow!" Sungguh tanpa diduga Mandy ternyata menemukan sisa-sisa tubuh manusia di dalam sebuah lubang. Dirasa yang memangsa adalah suara tersebut, mereka yang panik pun segera ngabret berlari selari-larinya. Oh my wow! Sontak mereka pun sok parah saat melihat sosok aneh yang sedang mukbang. Dirasa itu hanyalah binatang biasa. Jeb si pemberani berusaha menakut-nakuti dengan dahan jengkol. Jauh di luar nalar ekspektasi, ternyata yang takut adalah dirinya sendiri. Dengan mengencangkan otot betis, mereka pun lari sengabret-ngabretnya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Alisa melihat sebuah kabin. Mereka pun berencana untuk pergi ke kabin itu. Namun karena sosok itu terus mengintai, Jeb pun berniat untuk mengalihkan perhatiannya. Malang sekali nasibmu. Akhirnya Jeb pun harus mosdar dan mendapat bayaran kecil dari produser setelah menjadi mangsa makhluk yang entah apa itu sebenarnya. Akhirnya berkat kesialan yang Jeb alami, mereka pun bisa diselamatkan oleh dua penghuni kabin ini. Singkat cerita, Alisa yang penasaran pun bertanya pada wanita bernama Vicky, bagaimana mereka bisa sampai di kabin ini. Lantas Vicky pun menjelaskan sebenarnya mereka sedang dalam perjalanan untuk bisnis. Namun saat mobil rentalnya mogok, mereka pun malah memotong jalan melewati hutan untuk sampai di jalan utama. Namun sueknya mereka malah dikejar sosok makhluk aneh hingga akhirnya terjebak di kabin ini. Dan ternyata Vicky dan yang lainnya adalah orang-orang yang dikejar monster di scene awal tadi. Di tengah perbincangan, pria gondrong bernama Coral menjelaskan jika kabin yang mereka tempati semakin lama semakin tidak aman dengan penghalang yang semakin melemah. Lantas pria botak bernama Douglas berkata jika ada satu tempat yang sangat mudah untuk dibobol si monster. Mereka pun menunjukkan pintu basement di mana pintu tersebut langsung terhubung keluar. Dirasa sudah mengetahui semua kabin, mereka pun memutuskan memperkuat pertahanan. Namun anehnya saat Alisa ingin mengecek lantai atas, Douglas seperti tidak memperbolehkannya. Lantas Alisa pun pergi untuk mengecek arah dapur. Saat Mateo menghampirinya, Alisa pun mengungkapkan firasat buruk di mana ia menduga jika semua ini adalah rencana si makhluk untuk mengumpulkan mangsanya di dalam satu tempat. Karena yang terjadi pada rombongan Vicky sama halnya dengan yang mereka alami. Lalu saat Mate berusaha menenangkan pacarnya, tiba-tiba It's just an animal. saat makhluk itu pergi, Coral pun mengatakan jika sebenarnya makhluk itu sedang mencari titik lemah untuk masuk ke dalam kabin. Lantas mereka pun berusaha mengikuti kemana perginya makhluk itu. Dirasa makhluk itu akan masuk melalui atap.
Coral pun memimpin para cowok untuk memeriksanya, sedangkan si botak malah turun bagaikan tak punya burung. Oh my wow, rupanya monster itu sudah masuk dan berada di lantai 2. What are you gonna... Dan untung saja berkat semprotan milik Jeb, makhluk itu melemah dan mereka berhasil bertahan. Namun terlihat mereka seolah kesal pada Douglas yang tak becus memberikan memblokade di lantai atas. Lalu dengan watadosnya ia berkata, jika kabin ini sudah tidak aman dan kita harus cepatnya pergi dari sini. Beberapa saat kemudian mereka mulai mendiskusikan cara lain untuk bisa selamat. Lalu Douglas pun mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara pergi ke jalan utama untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Coral dengan yang lain tidak setuju dengan ide konyol itu, karena Coral menginginkan semua orang bisa selamat. Namun tanpa diduga Mate sependapat dengan ide Douglas dan ia pun bersedia pergi ke jalan utama yang untuk meminta bantuan. Balelol, syungut. Like what? Stop. We're on a highway. I can bring back help. Di dapur, Alisa yang tidak ingin menjadi janda sebelum menikah meminta Mate untuk tidak melakukannya. Namun Mate yang disuruh sutradara tidak bisa berbuat apa-apa dan akan melakukannya. Dan setelah kesepakatan dibuat, Coral pun bersedia menjadi pengalih perhatian, sedangkan Sean yang akan memantaunya. Sedangkan si botak cuma bisa bacot doang dan diam di dalam kabin bersama para cewek. Got you, Carl. Got your back. Setelah masuk ke dalam hutan, ternyata monster itu belum menampakkan diri. Tiba-tiba saja Sean berkata jika di depan Coral ada sesuatu yang menghampirinya, namun suainya Coral tidak bisa melihat apapun. Dirasa monster itu sudah terpancing, Coral pun menyuruh Mate untuk bersiap-siap. Di tengah ketegangan, Sean yang ketakutan tidak bisa memastikan sosok apa yang ada di depan Coral. Lalu tiba-tiba... Oh my wow, ternyata Mate yang sekarat berkata jika makhluk itu berhasil menangkapnya. Dirasa rencana gagal, Coral pun menyuruh Sean untuk kembali masuk. Tapi gobloknya si botak Douglas yang ketakutan malah menutup pintu masuk dan mencegah para cewek membuka pintu. Di tengah ancaman Douglas, para cewek pun langsung pergi ke dapur dan memberi tahu Coral jalan yang bisa mereka gunakan. Untung saja si makhluk pun teralihkan player hingga Coral dan Sean berhasil selamat. Lalu di tengah emosi yang membara, Coral pun langsung mencari di mana si anjing berada. Ya, Douglas yang tak sadar pun tidak sadar diri dan menanyakan alasan Coral mengikatnya. Lalu dengan watadosnya Douglas berkata jika manapun juga kita semua akan mati di mangsa. Di sisi lain, Mandy pun menghampiri Alisa. Lalu Alisa berkata jika ia sudah muak terus berlari apalagi setelah kakak dan pacarnya mati di tempat ini. Dirasa tidak ada cara lain, Alisa pun merencanakan untuk melenyapkan makhluk itu bagaimanapun caranya. Lalu di tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba... What's that? Where are you? Namun Mate terdengar kesakitan, ia pun tidak mampu berkata-kata. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara Hate dari pintu basement. Dirasa Mate berada di ruang bawah tanah, mereka pun segera bersiap dengan membawa peralatan. Give me that. You swing better. Can I sit this one out? Oh, rupanya dengan luka yang parah, Mate berhasil kabur dan bersembunyi di basement. Lantas, mereka pun berusaha menyelamatkannya.
Malang sekali dengan pengorbanan Coral, mereka pun berhasil membawa Mate. Di tengah kesedihan dengan kondisi Mate yang sudah sekarat, si goblok Douglas malah menyuruh mereka untuk mengumpankan Mate saja. Sungguh tidak tahu diri. Jelas Alisa pun menolak hal itu. Kemudian Alisa yang teringat dengan minyak tanah di ruang basement mempunyai sebuah ide, yaitu dengan menjebak si makhluk di dalam kabin lalu membakarnya. Mendengar hal itu, Douglas pun setuju dengan ide Alisa yang bersedia membantu rencana tersebut. Lantas si botak pun meminta yang lain untuk melepaskan ikatannya. Alah, eta si Edan Douglas malah langsung ngerujak tangkurak nasi Mate. Alasannya agar rencana itu bisa secepatnya dijalankan dan tidak terus-terusan drama. Dan karena Mate sudah mosdol, Douglas pun tetap dengan rencananya, di mana ia akan memancing si makhluk dengan jasad Mate. You're a lunatic! Oh, syukurin si botak belaguk. Akhirnya si beban Douglas pun kena karma instan, mendapatkan rasa mules perih dan geli bersamaan sampai kehabisan nyawa. Dirasa ada kesempatan, mereka pun langsung bergegas untuk mengambil minyak tanah di ruang basement. Guys, and flashlights. Akhirnya rencana Alisa pun berjalan dengan lancar. Lantas Mandy dan yang lainnya bergegas pergi melalui ruang basement. Namun tiba-tiba Vicky yang menemukan jasad Coral tiba-tiba histeris dan menghambat pelarian mereka. Lalu tiba-tiba... Oh, rupanya makhluk itu masih hidup dan Sian pun harus mosdar di tempat. Malang sekali, selangkah lagi keluar dari kabin, tiba-tiba Vicky harus mendapatkan mulus ekstrim ditusuk si makhluk tersebut. Saat semua orang tak mampu selamat, Mandy dengan kekuatan terakhirnya berusaha lari sekencang-kencangnya. Dirasa makhluk tersebut mampu mencium darah, Mandy pun melumuri tubuh bohainya dengan tanah. Dan akhirnya Mandy pun sampai di mobil dan untungnya dia tahu jika kunci selalu disimpan ditutup bensin oleh si Jeff. Namun ketika Mandy masuk mobil, tiba-tiba anjing batuk. Ya, akhirnya Mandy si cewek glowing pun berhasil lolos sekaligus membunuh makhluk aneh itu. Meski dengan perasaan sedih, tapi setidaknya ia menjadi satu-satunya yang selamat. Dan ternyata makhluk itu pun tak cuma satu. Gimana dong? Ya gak tahu karena filmnya tamat. Oke brother, itulah rangkuman filmnya ya guys ya. Jadi jangan lupa support terus ya guys ya channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya guys ya. Jadi kesimpulannya film ini seperti biasa lah, simpulkan sendiri saja ya guys ya. Karena kalian itu sudah pada jeblok alias udah pada baukan ya guys ya. Jadi sampai jumpa kembali di lain waktu ya guys ya. Jangan lupa subscribe, oke? Cuau.